Kita udah kedatangan narasumber nih di studio Pro 2 FM. Kita langsung sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana tadi ke sini? Kehujanan nggak? Alhamdulillah nggak Iya. kehujanan. Tapi ini gimana nih rumahnya? Kalau rumah itu di Tebo, kalau di Jambi ini ngekos, kosannya di Simpang Limbo. Oh, nanti nggak hujan ya. Tadi Ya. mau lihat cuaca aja gitu. Boleh perkenalkan diri dikit nggak ya sama teman Pro 2 FM yang lagi dengerin sore ceria sore ini? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Asmarani. Saya aslinya dari Desa Ulak Banjirambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Tebo ya. Oke. Nah, Gusti ini manggilnya Gusti Asmarani atau Rani gimana nih? Boleh dipanggil Gusti, boleh dipanggil Ti. Kalau orang di Tebo atau orang di desa itu panggilnya Tin. Oke, Tin aja ya. Kemarin ngambilnya apa nih? Satu S1-nya ngambil pendidikan bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Ini katanya kemarin habis dari Taiwan. Iya, betul. Ini tahun berapa? Tahun kemarin. Kemarin. Iya, 2022. Emang masih belum connect ya? ROC, ROC ini apa? ROC itu kepanjangannya Republic of China atau yang biasa kita kenal dengan negara Taiwan. Iya, Taiwan, ROC ya. Iya, dulunya RRC. Sekarang udah ganti nama jadi ROC. Oke, berapa lama tuh di sana Gusti? Atau Tin? Boleh Gusti aja kali ya. Gusti, Iya. aja ya. Jadi di Taiwan itu kemarin dari bulan September sampai Januari awal tahun ini. Berarti di semester akhir? Mm-mm. Nah, itu ngapain aja tuh di sana? Jadi di sana itu kegiatannya ya belajar, kemudian em, belajar kayak mata kuliah biasa, terus belajar budayanya dan juga belajar bahasa Mandarin. Bisa, Ya, bisa sekarang ya? bisa. Alhamdulillah. Cuman perlu diperdalam aja lagi karena kan 5 bulan itu cuman sebentar. 5 bulan nggak apa-apa ya? Iya. Oke, nah teman Pro apa ya? Sedikit info aja nih, Gusti Asmarani ini itu menerima beasiswa ya di Iya. Fungsi ini apa tadi? Di Taiwan, bilang aja Taiwan. Aja ya. Soalnya panjangannya panjang banget. Iya. Di Taiwan gitu. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Gusti Asmarani. Iya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Sore Ceria ya di edisi yang kedua, bukan edisi kedua tapi sesi yang kedua. Halo Gusti atau Tim. Halo. Oke. Kemarin berapa lama di sana? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Ya. Oke, apa perbedaan budaya di sana dengan di Indonesia? Kalau budaya itu pasti banyak sekali ya perbedaannya. Terutama kan kalau di Indonesia itu negaranya mayoritas Muslim ya. Nah kalau di sana itu Muslim itu menjadi minoritas. Jadi yang pertama itu ya makanannya lumayan sulit lah ya menemukan makanan yang halal di sana. Jadi cuman berdasarkan melihat ingredients yang ada di kemasan, kita harus sering-sering Google Lens untuk mengetahui ini makanan halal, ini mengandung babi apa enggak, kayak gitu. Kemudian untuk sampahnya ya, kalau budaya sampah di sana tuh meskipun kita nggak menemui tong sampah, tapi lingkungan mereka itu bersih banget, kayak nggak ada sampah puntung rokok pun yang bisa kita temui gitu. Karena mereka itu di sana ternyata punya program ini recycling sampah. Jadi ya jadi mereka sampah mereka itu dipisah gitu. Kayak sampah plastik itu beda tempatnya, sampah yang bisa didaur ulang, sampah sisa-sisa makanan itu beda. Jadi bukan di tempat sampahnya yang dibedakan, tapi pas di rumah itu orang yang buang itu sudah harus dipisah-pisah gitu. Iya. Berarti dari rumah memang harus memisahkan. Iya. Kalau di sini sebenarnya udah banyak, tapi di tong sampahnya. Iya, di tong sampahnya. Nah, tadi sempat bahas susah untuk diterima makanan halal. Iya. Nah, ini selama itu gimana ini kan 5 bulan? Iya. Makanannya apa? Kalau selama 5 bulan di sana itu Gusti masak di asrama. Kalau teman-teman yang lain ya kadang makan di luar, kadang masak juga. Beberapa channel YouTube yang itu misalnya kuliah di luar gitu. Bahan pokok di sana dengan di sini itu katanya lebih mahal. Kayak misalnya sayur, daging, apalagi kan di situ negaranya mayoritasnya nol. Iya. Nah, ini gimana? Ya kalau untuk bahan makanan ya pasti berbeda ya dan lebih mahal di sana, tapi jaraknya itu nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu mahal-mahal ya, standar lah untuk luar negeri gitu kan.
Contoh kayak kangkung itu kayak 5.000 per ikat di sini kan. Kalau di sana itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 20 ribuan untuk satu ikat kangkung kayak gitu. Tapi di sana masih ada kangkungnya, alhamdulillah, jadi masih bisa dimasak. Terus tahu juga masih banyak sih yang bisa dikonsumsi. Itu dibiayai pemerintah? Iya. Ya, apakah ada faktor bulannya gitu? Iya. Oke. Ini juga beasiswa ya? Iya. Oke. Nah, program si Gusti tadi udah masuk program? Belum. Ya, apa nih programnya di sana? Jadi programnya di sana itu program New Southbound Policy atau kebijakan baru arah selatan yang dibuat oleh pemerintah di Taiwan itu. Nah, salah satu dari anak dari program itu adalah elite exchange program ini, pertukaran mahasiswa ini. Jadi pertukaran mahasiswa dari antar negara itu udah jadi program mereka? Iya, itu program di bidang pendidikannya mereka untuk menjalin dan memperkuat kerjasama di negara-negara di Southeast Asia. Oke. Untuk negara-negara yang terlibat saat itu ada dari kami kan ada 20 orang ya yang itu dari beberapa daerah atau gimana? Negara. Negara. Iya. Total semuanya 20 orang. 20 orang ini, 10 orangnya ini dari Indonesia, 10 orangnya lagi itu dari negara lain seperti Filipina, Vietnam, dan juga India. Bahkan di universitas yang lain juga itu ada dari Malaysia, Thailand. Nah, kalau yang dari Indonesia ini ada 10 orang, 10 orang ini lagi, 2 orang diantaranya itu dari Jambi. Iya. Itu beberapa negara. Nah, otomatis bahasanya beda-beda dong. Iya. Gimana nih berinteraksinya? Pastinya menggunakan bahasa Inggris ya, karena mereka kan nggak bisa berbahasa Indonesia, kami juga nggak bisa berbahasa Taiwan, nggak bisa berbahasa Filipina, jadi kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Tapi memang dipilih ya, di sana udah dipersiapkan harus bisa bahasa Inggris. Iya, betul. Jadi waktu itu kan disuruh milih nih waktu SMA ya. Sebenarnya udah dari SMP itu udah disuruh milih. Iya. Kamu mau kursus bahasa Inggris, aku bahasa Arab. Terus? Nah, jadi kayak milihnya apa? Oke. Tapi sampai sekarang masih banyak sih harus dipelajari ya. Iya. Jadi nggak bisa nih bahasa Inggris. Kami juga belajar bahasa Arab sih, tapi tidak sefluen bahasa Inggris gitu. Nggak selancar bahasa Inggris. Nah, teman Pro Evan tadi sempat blank ya, karena ada sesuatu. Nah, di waktu di Taiwan itu kesulitan dari tim Gusti ya. Susah banget, Gusti aja kan. Ya, Gusti. Ya. Ini apa nih Gusti kesulitannya? Kesulitannya tadi udah disinggung sedikit, yaitu kayak makanannya sulit menemukan makanan halal, kemudian kalau bepergian itu sulit menemukan tempat-tempat buat ibadah, kemudian language barrier-nya, kesulitan bahasa dan komunikasi di sana. Itu sih paling. Tapi belajarnya sama kayak di Indonesia ya, hanya sama. Mungkin pengalamannya aja nih untuk dari maksudnya mahasiswa dari negara lain di beasiswakan di daerah Taiwan itu untuk pengalaman aja gitu, atau ada program-program khusus yang dibuat di Taiwan yang diajarkan sama pesertanya? Iya, jadi selain belajar kayak biasa itu di Taiwan itu kami juga kayak ada program belajar bahasa Mandarinnya, belajar budaya kayak membuat kerajinan tangan, terus budaya tentang sejarah perang di Taiwan kemarin kan. Taiwan kan perang kan sama Cina. Kemudian mengenal wisata-wisatanya. Berarti banyak juga ya pengalamannya ya? Ya. Nah, hal yang menariknya di mana nih kalau menurut tim? Hal menarik dari program itu yang pertama relasi ya. Pasti kita menambah relasi, nggak cuman di lingkup, nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga kita mendapatkan relasi dari beberapa negara gitu. Mendapatkan teman-teman baru, kemudian tahu dengan profesor-profesor di sana, kemudian banyak dapat info-info beasiswa juga, kayak gitu. Menurut WFM masih sama kami di Sore Ceria, masih juga nih sama Gusti Asparani. Halo. Halo. Oke. Tin, ini kayaknya yang panggil Tin ini teman dekat ya? Iya, keluarga dekat. Tin, jadi Tin. Tin, ini awal mula mendapatkan beasiswanya ini gimana nih? Awal mulanya waktu itu aku ikut seminar di International Office Munja. Kemudian kebetulan seminarnya ini sosialisasi tentang beasiswa ini, di Southbound Policy ini. Nah,
tertariklah untuk ikut daftar gitu kan. Kemudian daftarlah, daftar menyerahkan dokumennya, berkas-berkasnya, segala macam, isi formulir, CV, study plan, autobiografi dan banyak lainnya, dan juga sertifikat itu paling penting ya. Kemudian setelah berkas semuanya lengkap itu diserahkan ke International Office Unja. Kemudian alhamdulillahnya waktu itu lulus berkas. Kemudian di antara yang lulus berkas itu 5 orang yang lulus berkas, kemudian dipilih lagi setelah lulus berkas dari Unja ini, dia itu diambil lagi untuk diseleksi di kampus Taiwan sana. Ya, 5 orang yang lulus berkas ini dikirim lagi berkasnya ke kampus Taiwan sana. Berkasnya kira orangnya. Berkasnya dulu. Nah, dari kampus Taiwan sana memutuskan cuman 3 orang yang masuk ke tahap interview. Kemudian 3 orang yang masuk ke tahap interview ini, 2 orang yang berhasil lolos dan berangkat ke Taiwan. Kapan? Dari awal seleksi itu pertengahan Juni atau Juli itu kami lupa ya. 2022. 2022. Ini beasiswanya sebenarnya mengcover apa aja sih? Untuk beasiswanya itu mengcover kayak biaya pendidikannya, kemudian dormitorinya, kemudian tiket pesawat pulang pergi, dan juga uang bulanan atau monthly allowance-nya. Uang bulan berapa nih kalau kita? Uang bulanannya itu 5.000 NTD. Berapa Kalau dirupiahkan itu sekitar 2.500.000 kurang lebih. Cukup nggak di sana? Kalau bilang cukup atau tidak cukup itu tergantung ini ya, tergantung gaya hidup kita di sana. Kalau untuk Gusti pribadi itu cukup, lebih dari cukup. Bisa disisihkan untuk kumpulkan? Ya, bisa. Ya bisa. Karena Gusti kan di sana masak, lebih banyak masak daripada beli di luar. Jadi bisa menabung. Ya.